Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ya ini bukan podcast Rebel ya tentunya, tapi acaranya Rangkaian Rebel. Kita kali ini datang di sebuah kediaman warga BBL. Beliau adalah salah satu pengusaha di bidang kuliner, khususnya putu kacang. Untuk kejelasan putu kacang ini seperti apa, mungkin kita akan explore lebih dalam tentunya pada pemirsa di karena ini akan masuk di 2 channel Bapak Ibu ya. Ya betul Bapak Ibu. Dan Ibu. Akan masuk di 2 channel YouTube-nya Kang Taruna dan channel YouTube-nya Kelurahan. Jadi mungkin nanti bisa disaksikan oleh warga BBL sekalian. Nah, kita pengen kenalan dulu nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh enggak ya, ini bukan acara ini ya, bukan pengajian ya. Jadi kita hari ini itu ya Bu, santai-santai saja walaupun direkam. Kita pengen ya mungkin ini kunjungan pertama kali, mungkin Pak Lurah sih udah sering nih, udah sering. Jadi saya kebetulan sebagai ketua Karang Taruna baru pertama kali mengunjungi Bu kediaman Bu Agus ya, Bu Agus. Oke, yang mana Bu Agus? Nah, nanti kita kenalan. Nah, gitu. Pertama kita pengen mungkin sebelumnya menyapa dari yang sebelah kiri kali Bu ya. Sampai ke nanti yang paling pemangku kebijakan. Untuk yang paling kiri boleh sebutkan namanya Bu. Bu siapa panggilannya? Saya Ibu Habibah. Bu Habibah. Nah, mungkin untuk panggilan untuk pedalaman nanti ya. Bu Habibah ya. Ini Bu Habibah, panggilannya Bu Habibah. Kemudian lanjut lagi. Saya Ibu Artini. Bu Artini. Ya. Sering dipanggil Bu Atin. Bu Atin. Nah, ini nama gaulnya ya. Nama gaulnya Bu Atin. Iya ya. Oke, berikutnya Bu. Ya, nama Ibu Salmiati. Salmiati. Hari-hari Buksal. Buksal. Singkat, padat ya. Menjual, itu yang paling penting. Berikutnya Saya Busunya. Bu. Ibu Busunya. Ternyata udah terjawab ya. Siapa pemilik dari kediaman ini? Bu Busunya. Panggil Dipanggil Ibu Anya. Bu Anya. Gaul sekali. Kayak artis ya kayaknya. Bu Anya Geraldine ya. Berikutnya Saya Bu Epi, dipanggil ya Epi. Happy ya. Kalau nama panjangnya? Ya Epi ya. Happy. Enggak, Happy gitu kayaknya. Itu nama Happy, panjangnya. ya. Bu Happy. Berikutnya Nama saya Ibu Endang. Bu Endang. Ini ibu yang nanti akan menggemparkan dunia persilatan juga ya. Berikutnya, ini memang tidak asing lagi. Beliau adalah Pak Lurah kita. Kebetulan kami sebagai pembina lah di UMKM sini kan. Jadi kita akan coba kita masukkan di podcast Rebel hari ini. Tapi Pak perlu menyebutkan nama Pak supaya. Oh iya. Junarta. Nama Pak Lurah kita. Siapa tahu ada yang dari Jakarta nonton gitu kan. Belahan dunia yang lain. Yang penting bukan dunia lain Pak. Kalau dunia lain kita pun bergetar kan nih bulu-bulu kita ya. Oke, nama beliau adalah Pak Junarta. Beliau adalah lurah kita di BBL. Nah, karena kita udah kenalan nih, kita pengen perdalam lagi nih ceritanya. Karena tema kita datang hari ini memang subhanallah ya, kita langsung disajikan hidangan utama ya. Hidangan kita utama adalah putu kacang. Nah, jadi sebelum kita mungkin nanti ada sesi icip-icip ya. Nah. Tapi sebelumnya kita pengen tahu sejarah nih sebenarnya. Kita datang kali ini kita pengen ngulik lebih dalam. Kalau kita kan sebagai penikmat biasanya kita makan enak ya. Tapi kita nggak tahu nih orang yang pertama kali memperjuangkan putu kacang ini siapa. Kita nggak tahu. Nah, mungkin kali ini kita pengen kenalan lebih dalam. Siapa nih yang pengen memperkenalkan siapa yang mempopulerkan pertama atau siapa yang pendiri pertama? Siapa nih? Bu Habibah atau siapa? Putu kacang ini
ini sejarahnya. Nah, Ibu. Diproduksi oleh orang tua kita. Oh, berarti ini adik-beradik, Bu? Iya, ini saya, Ibu Omibah, bungkusnya ini adik-beradik. Masya Allah, gitu ceritanya. Oh, Itu bolong nih kerajaan. kayaknya. Itu kerajaan. Oh, Nah, mereka juga Masya Allah, Masya Allah. dulunya belajar dari orang tua kita. Oh, gitu. Tetangga dekat Iya, iya, iya. juga kan. Hmm. Ternyata ya sampai sekarang kembang. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau dari orang tua masih ingat nggak tuh tahun spesifiknya tuh tahun berapa tuh? Mungkin tahun 80-an. Ya, Enggak. 70-an. Ya, tahun 80-an. 80-an ya. Dengan alat yang Saya belum masih lahir, Bu. tradisional banget. Oh, gitu. Berarti alatnya yang pakai ini. Pakai untuk numpuk. getok. Tumbuk Oh, ini. tumbuk. Acara iya. Oh. Kayak lesung kayu. 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 Ya, lesung kayu. Tumbuk. Kalau Bapak ada nggak alat itu, Pak? Itu kan kayaknya nggak ada lagi, Pak ya. Di kampung. Iya. Kampung-kampung ya. Masih tradisional. Kan nggak ada mesin. Iya. Iya, betul. Bonsennya pakai kayu juga. Kayu bakar. Kalau bakar. Biasanya kalau sekarang malah dicari tuh yang apa namanya olahan yang pakai kayu bakar karena aromanya tuh harumnya beda. Tapi sekarang kita masih ada. Masih ada? Masih pakai kayu bakar? Iya, untuk mengirit biaya, biaya produksi ya. Iya, iya. Kalau pakai gas itu lumayan banyak. Oh, juga iya. Selain aromanya juga apa Iya, namanya punya khas. keunikan Masih khas. khas. Betul. Dari segi apa namanya biaya juga bisa ditekan Iya. ya. Berarti kalau boleh saya bilang ini mungkin hampir 30 tahun lebih. Lebih ya. 40-an nanti. Nah, Iya. berarti ini kalau kita makan ini berasa kayak zaman Belanda ya. Enggak ya. Tiba-tiba ada ini dentuman Iya, suara kue seperti itu. ini termasuk khasnya Pontianak. Khas Pontianak. Iya, Oh, gitu. khas Pontianak. Berarti wajar kalau misalnya ini juga salah satu masuk dalam keunikan itu, Pak ya. Apa di kelurahan, Pak ya? Iya, unggulan kita. Tradisional kan. Berarti kalau untuk apa namanya yang pertama kali memulai ini memang dari keluarga ini, Bu ya? Iya. Ibu Bu Habibah, Bu Habibah anak yang pertama Anak atau yang pertama. anak yang pertama? Iya. Berarti saksi sejarah, Bu ya? Iya. Nah, saksi sejarah yang tukang numpuk juga atau yang Iya. Iya, enggak benar benar Pontianak. Di bawah lagi. oh berarti lebih dari 30 tahun. Saya kecil masih jual ini. Mama udah Udah ibu ini udah pensiun, udah 64 tahun. Oh, gitu. Jadi saya masih sekolah SD atau tuh bilangnya antar ke toko-toko. Mama Oh, tahu udah kan? 50 tahun Nah, saya lahir dan 59. umur udah 60 lebih. 9 saya lahir. Iya, iya. Masih kecil-kecil saya masih SD. Memang antar ke toko-toko saya. Oke. Nah, terus bersama dengan roti gendong. Oh, ini berarti khas juga? Iya. Produksi dari sini juga? Kalau ini sekali-sekali udah habis ini sedang kita lagi. Tapi kalau ini setiap hari roti gendong. Oh, Nah, iya. bikinnya dari kecil-kecil enak. Hmm. Sejak orang tua Memang nggak salah ya kita hadir di sini. Jadi memang ketemu dari para pendiri dan generasi-generasi generasinya selanjutnya. terus penjualannya tuh ini sama adik ini lah. Ya, saya pulang bawa di kalian dijualkan ke mana-mana. Berarti ketika sekarang ini, nah ini kan artinya udah sampai 50 tahun ya. Mungkin lebih lah ya. 60 lebih. Nah, Nanti Pak. kalau misalnya ada kekeliruan, tolong dikoreksi di komentar ya. Kalau misalnya ada yang hitung-hitung gitu ya. Iya, Nah, iya. tapi intinya ini udah lebih dari 30 tahun, 40 Iya. tahun. Nah, sampai sekarang tetap terjaga secara rasa dan produksinya juga sama gitu Bu ya. Cuman mungkin cetaknya yang udah Iya. berkembang ya. Iya. Nah, dulu mungkin hanya satu buah cetak gitu ya. Bunganya apa namanya? Kayu. Kayu. Kayu itu diketok.
prosesnya lebih Iya, lama. Prosesnya jauh lebih lama juga Iya. ya yang apa, alat yang sebelumnya. Tapi yang sekarang sekali apa namanya, satu kali apa, panggang atau ini open bakar. Itu satu kali bakar itu berapa apa namanya, berapa kue satu cetaknya? Satu loyang tuh 1,5 kilo. Satu loyang itu 1,5 kilo. Sekali masuk Bisa 3 loyang. bakar. Dari masuk 3 loyang besar. Pantas kalau kita makan satu loyang itu kenyang ya. 1,5 kilo. Oke, oke. Berarti yang sekarang menjaga apa namanya, jaga produksi siapa Bu? Kalau di apa namanya, di keluarga atau yang ada di sini? Siapa? Ada 5 rumah. Ada 5 rumah. Oke. Kalau yang ada di sini, maksudnya ada di dalam podcast kita nya, bukan podcast ya. Ayo boleh kita sebutkan podcast lah ya. Yang ada di ruangan ini kira-kira berapa orang Bu? 3 orang Bu ya. Berarti Ibu sebagai pengelola ininya ya, apa, mengkoneksikan antara apa namanya, antara pengrajin dengan pengrajin ya, apa namanya, rumah produksi ya, rumah produksinya dengan pemerintah terkait gitu ya. Karena saya sering ketemu Ibu kalau di instansi Sering ketemu aja terus. nah, jadi kita buka rahasia aja. Oh, tiga orang gitu ya. Nah, siapa Bu? Bu Sal, Agustia, sama Bu Evi. Oke. Nah, mungkin kita akan coba apa namanya, gali lagi dari proses produksinya. Kalau tadi sudah dalam proses sejarahnya hampir 40 tahun, dan tentunya untuk mempertahankan rasa itu tidak mudah. Beda sedikit takar, gitu ya, itu akan berubah rasa. Iya, beda rasanya. Beda rasa, ya, sudah pasti. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya dari kalau itu rahasia keluarga? Resepnya itu rahasia keluarga dari Bu? Tidak juga, gitu ya. Gampang sekali di sana. Cuman biasanya tuh Bu, ada yang misalnya saya pernah ketemu kue putu ini tiba-tiba dia apa ya, dia kayak terurai gitu, tidak padat kayak ini. Ini kan kayaknya kesannya padat sekali gitu. Keras. Tapi ada yang bikin itu kalau kita kotek tuh jadi pecah gitu, cepat pecah. Dan itu tuh kurang itu karena tekniknya. Oh, bukan pada ini ya, komposisinya gitu ya. Bukan. Nah, mungkin Ibu boleh jelaskan kira-kira bahan-bahan yang dihadirkan dari kue putunya apa aja sih Bu sebenarnya? Kalau boleh dikasih tahu ya. Kalau misalnya rahasia, kita juga kita sensor apa namanya? Bahan-bahan. Kalau enggak kalau ini ya, kalau rahasia. Tapi kalau enggak rahasia boleh Bu. Apa Bu? Itu siapa nih? Jadi Dari resep sih tidak ada rahasia ya. nah, Dia hanya 2 bahan, kacang hijau sama gula. kacang hijau sama gula. Sama kasih. Oh gitu. Tapi kalau untuk satu cetak, dia modelnya satu cetak kan? Atau dia modelnya kayak dulu juga yang tadi itu pakai ketok-ketok? Enggak, dia pakai cetaknya satu-satu. Cetaknya satu-satu. Kalau satu cetak tuh ada itu enggak sih? Maksudnya ada takarannya enggak? Misalnya 20 gram? Enggak pakai. Yang penting isinya main isi. ya. Pokoknya sama rata pokoknya. Enggak ada tinggi rendahnya. Oh gitu. Kalau sekali cetak tuh dia ada berapa banyak? Atau satu? Satu cetak tuh satu buah. Oh gitu. Lama berarti Bu ya? Enggak, malahan lebih cepat ini daripada yang pakai kayu ini. Lebih Oh cepat. gitu ya? Prosesnya lebih cepat yang pakai satu ini. Bukan yang istilahnya dalam satu cetak tuh misalnya ada 10 bukan. Bukan. Itu lebih rumit ini. Oh gitu ya. Kita pikir kan yang menggunakan nih, yang makan nih ceritanya semakin banyak cetak tuh berarti semakin oh ternyata semakin repot ya. Repot ya. Berarti bahannya cuma 2. Kacang hijau sama gula. gula pasir. Ada nggak misalnya orang-orang yang pakai
kayak ibu gula gitu kan nggak boleh sebenarnya. Enggak boleh. Ini nggak tahu ya, Biasa cuma lah, kami di sini nggak ada. Biasanya apa? Enak. Nah, saya pernah punya kasus kayak gitu Bu. Tapi bukan di sini Bu, bukan di sini. Kayak dulu saya tinggalnya di Sanggau dulu. Itu ada, pokok dapatnya dari mana lah pokoknya. Karena mama itu suka koleksi, bukan koleksi, kalau koleksi dari makan gitu. Suka putu kacang gitu kan. Nah jadi pas dimakan itu kok rasa-rasa pahit gitu. Berarti itu mungkin salah satunya karena itu tadi Bu ya, penggunaan gula. Tapi yang di sini original Bu ya. Nah ini yang membuat kita nih semakin semakin pede untuk mengenalnya kepada dunia ya, mengenalkan kue putu ini kepada dunia. Berkembang. Oke. Nah, kalau sudah bicara tentang teknik, sudah bicara apalagi tidak ada hasil untuk wilayah kacang. Kacangnya ini apakah ada kacang khusus? Misalnya kan ada kacang yang yang dipletek. Hah? Kacang khusus tepung. Kacang khusus tepung. Kacang Enggak, ini hijau. kalau hijau kita gongseng. Bukan, itu sendiri. Boleh. Yang berhubungan langsung dengan Kacangnya khusus, kacang yang model yang tepung. Oh gitu. Ada yang pilat, ada yang tepung. Dua jenis kacang. Bukan dari kacang hijau yang di ini ya. Ini maksudnya Kacang hijaunya sama. kacang hijaunya sama. ada produksi super ya, Yang super kacang hijau super. Itu dia Ternyata saya baru tahu ya. Nah, yang tepung kecambah. Nah betul. Saya kira semua kacang hijau itu Kacang hijau satu bisa macam. dipakai. ya gitu, yang penting mau ditambah itu udah kacang hijau. Naik, Ada jenis naik. juga ya. Ada jenisnya. Tapi kalau untuk untuk harga jualnya, maksudnya harga pembelian kita beli 1 kilo kacang itu apakah lebih mahal atau sama saja Bu sebenarnya? Harga kacang hijau yang mengkilat tadi itu? Beda harga, jauh lebih mahal. Mahal yang tepung. Mahal yang tepung bahkan. Yang ini yang tepung atau yang yang ini tepung? Oh itu. Kacang tepung. Kacang tepung. Kusam, apa gimana? Bagus ya, warnanya beda. Oh. Ada kusam di kulitnya, dilihat dari kulit. Oh itu cara kita membedakannya itu ya. Jadi kalau yang tepung itu dia Ada kusam. agak susah. Warnanya kacangnya tidak kuat. Kulitnya itu agak besar, ya kilat ya. Mulai hari ini kayaknya saya setiap kenal warung tuh udah mulai jadi memperhatikan hijau. Iya, itu dia. Jangan sampai ditegur orang warung ya nanti ada apa banget. Nah, oke. Ini ilmu baru nih Pak. Ini kacang kan? Benar Kacang hijau. Nah, sekarang kalau sudah bicara tentang pasar tadi, sudah bicara tentang olahannya, satu kali produksi itu bisa berapa banyak Bu? Besar. Produksi itu berapa kilo biasanya? Kalau satu hari Boleh. biasa dapat 35 sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Oke. Satu hari bisa goreng tuh Hmm. bisa 35 kilo, bisa 35 kilo. Itu bisa mandi kacang hijau ya. Kacang hijau gongseng. apakah Ini gongseng. Oh, jadi prosesnya memang di Gongseng kan? Iya Bu. Tenang Bu, jangan ngejar Bu, saya nggak tahu Bu. Jangan salahkan saya. Nggak biasa mengejar, biasa. Oke, berarti prosesnya, itu tadi yang lupa kita tanyakan ya. Pertama, apakah dia setelah ditumbuk, mana dulu? Ditumbuk dulu atau diongseng dulu? digoseng dulu, digoseng tuh 1 kilo kacang, satu canting air. Oh. Cara. Tapi ini nggak rahasia kan Bu ya? Tak rahasia. Kalau dia 10 kilo, 10 canting air,
Oh. Rendang. Dia acak-acak gitu, acak. Oh, iya. Dalam kuali kayak rebus, tapi tidak banyak air. Direbus sampai Rahasia dia dikasih air tuh, kalau dia tidak dikasih air, dia tidak akan kelupas kulitnya. Kalau dia kering, kacang dan dicuci masuk ke dalam kuali, kita gonceng, dia tidak akan panggal kulitnya. Kulitnya dia. Tetapi kalau dia dikasih air, dia tetap lepas, Oh. kayak kacang panah. Oh gitu. Jadi prosesnya, jadi kalau misalnya tidak dikasih air, apakah Dia itu tidak akan kelupas. kalau tidak terkelupas berubah nggak warnanya? Berubah, kulitnya melekat. Jadi tidak enak atau? Tidak jadi kayak gini, bintik-bintik, agak hitam, Hitam. kusam. Berarti nanti setiap saya ke warung saya siram tuh. Itu Nanti kena marah tuh ya. Nanti kena marah. Proses pertama. Nah, setelah dia kering, dapat kita giling untuk membuang kulitnya. Oh. Kalau misalnya apa namanya, kan biasanya kalau kita masak kacang hijau kan atau merendam kacang hijau itu ada yang apa namanya, ada yang timbul. Ada Itu buang nggak? buang. Buang. Itu makanya dicuci dulu. Itu kosong. Kosong. Dia tuh tidak bagus jadi kacang. Jadi itu kacang itu Kemudian ada nggak masa apa waktu setelah kita goreng misalnya itu kita diamkan kah atau modelnya? Nggak ada? waktu dia gonceng itu sekitar 2 jam. Dua jam. Baru kering. 2 jam baru dia masak. Tapi keringat nggak bercucuran? Oh, nanti keringnya tidak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Untuk dulu. Iya iya. Itu makanya kalau nanti kosong. Kosong. Tidak ada masalahnya. Tidak bagus panggil. masa kalau saya rasa agak asin-asin gitu. Enggak. Itu guyon ya, pemirsa guyon. Nanti boleh saya akan coba tuh datang ke Diana, datang ke BBL, temui rumah Gusnya ya. Yang Haji Hasan. Gang Haji Hasan. Nah, itu dia. Selamat datang, kunjungi rumahnya tepi sungai. Pemandangannya juga menarik. View-nya bagus. Epic untuk foto-foto ya. Nah, ada kerangka. Nah, itu dia. Nah, tadi sudah bicara tentang prosesnya. Nah, sekarang kita pengen mulik dari pengen apa namanya memperdalam. Kalau misalnya putu kacang ini kan kesannya tadi dari pembicaraan kita itu dijualnya pada saat apa namanya hari raya. Kalau hari raya apa saja Bu, sebenarnya yang istilahnya permintaannya jadi meningkat di hari Kalau hari raya Idul Fitri Idul Fitri yang jauh lebih yang paling banyak. paling banyak. Tapi kalau hari raya yang lain ada nggak? Banyak. Nggak terlalu banyak, tapi ada ya. Tapi ada. Oh, Paling banyak di Fitri. Idul Fitri. Imlek juga ada. Tahun baru Cina, Kalau tahun baru Cina. kalau lebaran kita, ini lebaran itu. Kalau Bang Haji juga ada. Ada. Tapi tidak ada sebanyak Oh, iya. lebaran puasa kita Idul Fitri. Kalau dari segi penjualan, dia modelnya memang terpacking kayak gini atau modelnya kayak kantongan gitu. Packing. Packing kayak gini udah ya. Kan ada yang jual tuh satu kantong besar. Itu ada yang ukuran 1 kilo, Nah, ada yang setengah kilo, ini setengah. oh ya, kalau itu kacang ya. Kalau itu kacang sih jualnya pakai bar yang besar. Kalau ini sih hancur. Ya, itu. Hilang ini, hilang bunganya. ya. Itu rasa setengah kilo. Gitu. Berarti ukurannya cuman yang setengah kilo ke atas, 1 kilo gitu. 1 kilo di atas, Kilo ke atas. sama setengah kilo yang Ada yang kecil-kecil nggak sih Bu? tidak ada. Belum ada. Belum ada. Ada yang misalnya apa namanya yang versi berapa? On lah modelnya. Setengah lah. Setengah misalnya gitu kan, yang ada mita gitu ya. Sebagai apa biasanya kan, apalagi instansi pemerintahan kan biasanya Pak Lurah sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari berbagai belahan dunia ya.
ini bisa jadi oleh-oleh gitu kan kalau ada yang kecil. Nah, tapi ini apa namanya saran. Siapa tahu nanti tiba-tiba dijadikan dia apa namanya diwujudkan di dalam kenyataan. Pernah juga kemarin ya Pak ya, untuk Bapak Kelurahan. Souvenir, Kita ya buat souvenir juri. Oh, dari pusat. Juri dari pusat, dari provinsi, dari kota. Memang kita bikin kemasan yang cantik. Biar kan menarik kalau pakai toplesnya bening, masukkan gitu. Souvenir-souvenir. kalau yang edisi yang 1,5 kilo ini berapa Bu uangnya? Maksudnya berapa harganya? Oh harganya 40. 40. Itu udah harga pasaran Bu ya? Harga Penjual. ada kos bukan harga produksi di sini. Nah, harga di sini ya berarti. Harga di Ibarat harga agen lah. Nah, itu berarti itu yang saya tunggu-tunggu harga agen. Iya, kalau pasaran itu kan Serah lah dia mau dan berapa. Tapi kan kadang beli mau jual di luar itu sudah berapa? Nah, betul. Tapi kalau misalnya mau ini harga 40.000 dan itu dijamin kualitasnya the best gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen ada apa Bu? Mau ditambah lagi harganya? Oh ya. Ya nanti dulu.
Ada Bu Gus ya. Ini Bu. Yang kenal. Dan yang ini Ibu Salmiati. Ibu Salmiati. Ya.